Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang pasti tidak asing namanya buat kalian, yakni film Tokyo Revenger. Tetapi sebelum kita masuk ke videonya, saya cuma memberitahukan kalau film ini berbeda ceritanya dengan anime aslinya ataupun manganya. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Dan selamat datang kembali di Erja Story. Di awal film, kita diperlihatkan seorang anggota Yakuza yang sedang dikejar oleh orang misterius. Yakuza tersebut langsung ditabrak dan tewas seketika. Dan film Tokyo Revenger pun dimulai. 2 Juli 2020. Hiduplah seorang laki-laki yang baru terbangun dari tidurnya yang bernama Hakanagi Takemichi. Terbangun di pagi hari, ia menemukan roti yang sudah berjamur, tetapi ia memutuskan untuk memakan roti tersebut. Tidak sengaja ia mendengar nama Tachibana Hinata yang ada di berita TV yang menyiarkan berita terkait perseteruan antara geng Tokyo Manji dengan Yakuza yang telah menewaskan seorang wanita yang bernama Tachibana Hinata. Sambil merenung, ia teringat nama Hinata yang ternyata pacar masa lalu ia. Namun Takemichi menghiraukan tentang berita yang menyiarkan korban yang bernama Hinata, dan ia tidak peduli kalau nama tersebut benar pacar masa lalunya ataupun tidak, karena ia lebih mementingkan hidupnya yang menyedihkan, yang cuma seorang pekerja serabutan yang selalu membuat kesalahan dalam bekerja, dan juga cuma bisa meminta maaf kalau melakukan kesalahan. Sepulangnya bekerja dan menunggu kereta, tiba-tiba ada yang mendorongnya sampai jatuh ke rel kereta. Pada saat yang sama, kereta akan menabrak. Tiba-tiba ada hal yang aneh, karena tanpa disadari ia kembali ke zaman SMA atau masa-masa remaja, yang memiliki penampilan nyentrik dan berambut metal. Kemudian Takemichi diajak untuk gelut bersama mereka melawan anak SMA kelas 2. Namun pas musuhnya datang, ternyata bukan anak kelas 2, tapi anak kelas 3 yang bernama Kiyomasa, yang seorang anggota geng Tokyo Manji. Mereka pun sangat ketakutan untuk melawan Kiyomasa, tetapi perkelahian tidak bisa dihindarkan. Dan membuat mereka babak belur. Pada akhirnya mereka akan menjadi budak Kiyomasa. Pada hari itulah Takemichi mengingat masa lalunya yang pernah ia rasakan setelah menjadi budak Kiyomasa. Dan lari dari ketakutannya menjadi budak. Dan ia selalu melakukan kesalahan dalam keadaan apapun. Dan menjadi seorang pecundang yang cuma meminta maaf terus-menerus. Setelah kejadian tersebut, Takemichi pergi ke rumah Hinata, memastikan kalau Hinata masih hidup. Di sana ia bertemu dengan Hinata. Takemichi melihatnya kaget karena sudah 10 tahun lebih ia belum pernah bertemu dengan Hinata. Sambil membersihkan luka Takemichi, mereka pun mengobrol layaknya anak muda pacaran. Takemichi masih belum percaya kalau ia kembali ke 10 tahun yang lalu. Kemudian Takemichi pamit untuk pergi terlebih dahulu. Di taman, Takemichi merenung karena masih belum percaya ia kembali ke masa ia SMA. Dan di sisi lain ia juga bingung gimana ia akan kembali ke masa ia hidup. Bersamaan dengan itu ada anak SMA di dekat dirinya yang sedang dibully. Tanpa pikir panjang ia pun menghampirinya yang sedang dibully, dan ternyata anak tersebut adik dari Hinata, yakni Naoto. Oi oi, 中学生って消えろガキが。
Setelah kejadian itu, ia pun memberitahu ke Naruto kalau ia dan kakaknya akan mati pas 10 tahun yang akan datang. Takemichi memberikan pesan supaya Naruto bisa melindungi kakaknya. Dan lalu Takemichi berjabat tangan dengan Naruto. Tanpa diduga, Takemichi kembali ke zaman ia hidup. Kemudian Takao datang sambil bingung. Takemichi menanyakan ke Takao apa yang telah terjadi. Takao menjelaskan kalau Takemichi akan tertabrak oleh kereta, tapi ia telah diselamatkan oleh dirinya. Tapi pas Takemichi pingsan, tanpa diduga Takemichi telah kembali ke masa ia SMA. Dan Takao sudah tahu kalau omongan dari Takemichi 10 tahun yang lalu pas di taman ternyata benar-benar terjadi. Tapi sayangnya ia tidak bisa menyelamatkan kakaknya, karena kakaknya tidak percaya omongan Takao. Di apartemen Takao, ia akan membuat rencana supaya Takemichi bisa mengubah masa depan dan mengembalikan Hinata. Tapi sebelum itu, Takao ingin menunjukkan kalau yang telah membunuh kakaknya adalah geng Tokyo Manji atau Toman. Karena geng Tokyo Manji dulunya cuma geng motor biasa, tapi pas pemimpin yang baru yakni Sano Manjiro dan Kisaki Teta, geng Tokyo Manji menjadi geng yang sangat berbahaya karena geng tersebut memiliki kekuatan yang besar dan juga memiliki bisnis narkoba yang cukup besar. Bahkan Yakuza pun tidak bisa mengusik geng tersebut ataupun polisi. Maka dari itu, Takao ingin Takemichi kembali ke masa lalu supaya bisa mencegah pertemuan antara Sano Manjiro dan Kisaki Teta dan mengembalikan Hinata kembali. Setelah penjelasan tersebut, Takemichi enggan untuk kembali ke masa lalu karena bisa-bisa nyawanya terancam. Tapi Takao memohon untuk pergi ke masa lalu supaya bisa menghidupi Hinata kembali. Karena terbayang-bayang kebaikan Hinata, Takemichi dengan berat hati memutuskan untuk kembali ke masa lalu supaya bisa mencegah pertemuan Sano Manjiro dan Kisaki Teta dan juga memperbaiki masa lalunya yang sudah rusak. 俺にできるとは思えねえぞ。Setelah pingsan, Takemichi menanyakan tanggal ke temannya dan ternyata sekarang tanggal 7, yakni waktu Akun akan menusuk Kiyomasa. Karena Akun sudah tidak tahan terhadap perilaku Kiyomasa kepada teman-temannya termasuk Takemichi. Tapi beruntungnya Takemichi langsung mencegahnya. Dan pada akhirnya ia bisa mencegah hal tersebut terjadi. Kemudian Takemichi berteriak sambil marah-marah kalau ia ingin menantang Kiyomasa dan akan menjadi tantangan budak melawan raja. Dan perkelahian pun tidak bisa terelakkan. Dan pada akhirnya Takemichi babak belur. Tetapi tiba-tiba pemimpin Toman datang, yakni Mickey dan Draken. Dan beruntungnya Takemichi diselamatkan oleh Mickey dan juga ia telah dianggap sebagai temannya Mickey. Sedangkan Kiyomasa dihajar habis-habisan oleh Mickey dan Draken. Kembali lagi ke masa sekarang setelah Takemichi kembali ke masa sekarang dan menjelaskan kalau ia telah bertemu dengan Mickey, yakni pemimpin Toman. Dan Takao pun langsung menyuruh ia membunuh Mickey. Tapi Takemichi tidak sanggup membunuh Mickey karena Mickey telah menyelamatkan hidupnya. Tapi Takao ngotot supaya Takemichi harus bisa membunuh Mickey. Dan pada akhirnya Takemichi terpaksa kembali ke masa lalu dan menuruti perkataan Takao. Di sekolah, Takemichi kaget melihat Mickey dan Draken yang memanggil ia. Tapi malah mereka sedang dihadang oleh murid-murid sekolah Takemichi. そっぽ向いてると危ねえぞ。暇なんだよ。 Di taman, Mickey mengatakan ke Takemichi kalau dirimu mirip dengan kakaknya yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu.
Karena Takemichi memiliki sikap seperti kakaknya yang selalu melindungi orang yang dicintainya, bahkan nyawanya pun dipertaruhkan. Maka itulah Mikai tertarik kepada Takemichi. Dan Takemichi pun diundang untuk pergi ke rapat geng Tokyo Manji. Pada malam harinya semua anggota geng Toman pun berkumpul. Dan tak berselang lama Mikai pun datang dengan Draken. Dan setelah itu rapat pun dimulai. Tapi pas rapat dimulai, Draken mengusir Kiyomasa. Karena Kiyomasa telah diusir dari geng Toman. Karena ia telah melakukan masalah yang cuma memalukan nama geng Tokyo Manji. Kemudian rapat pun dimulai. Mikai menjelaskan ke semua anggota kalau Toman akan berperang dengan Mebius. Karena geng tersebut telah mengeroyok temannya Pak dengan cara yang brutal. Dan membuat temannya Pa dan pacarnya menjadi koma. Karena itulah Mikai memohon kepada semua anggota untuk memberikan tenaga mereka untuk menyerang Mebius. Dan pertempuran mereka akan dimulai pas festival Musashi. Kembali ke masa sekarang, setelah Takemichi kembali. Takao marah karena Takemichi tidak membunuh Mikai, tapi ia membela Mikai karena Mikai yang dibicarakan Takao tidaklah seperti itu. Karena itulah Takao pun mulai membuka-buka tentang geng Tokyo Manji kembali. Tapi pas melihat foto tersebut ternyata itu adalah akun teman masa SMA Takemichi. Takao pun kaget karena berkas-berkas yang ia selidiki ternyata mulai berubah perlahan-lahan. Karena perbuatan Takemichi di masa lalu yang ia perbaiki dan membuat masa sekarang berubah perlahan-lahan. Pada malam harinya di sebuah bar, Takemichi bersama Takao akan bertemu dengan Akun. Sesampainya di sana, Takemichi bertemu dengan Akun. Di sana Akun mengatakan kalau hidupnya tidak akan lama lagi karena ia sekarang sudah menjadi budak Kisaki yang sangat sadis. Dan juga Akun mengatakan kalau dirinya lah yang telah mendorong Takemichi ke rel kereta. Tapi anehnya Takemichi diselamatkan oleh Takao. Dan Akun juga sudah tahu kalau Takemichi bisa pergi ke masa lalu. Karena pas ia akan menusuk Kiyomasa, tiba-tiba Takemichi mencegahnya. Dan ternyata Akun sudah menyadarinya sejak dulu. Setelah perbincangan tersebut, Akun pun mengatakan perpisahan terakhirnya ke Takemichi untuk menyelamatkan ia dan teman-temannya. Karena dirinya sudah tidak tahan menjadi budak Kisaki. Dan tidak terduga Akun tiba-tiba lompat dari gedung. Takemichi no hero. Akka! Akka! Takemichi ka! Akka! Setelah kematian Akun, Takemichi pun sedih tetapi tekadnya kembali membara dan akan kembali ke masa lalu supaya bisa mencegah kematian Draken dan juga menyelamatkan geng Tokyo Manji dari geng Mebius. Kemudian Takemichi pergi ke markas Toman untuk bertemu Mikai dan memohon untuk menghentikan peperangan dengan Mebius. Tetapi Mikai menolaknya karena tidak bisa dihentikan begitu saja tanpa ada sebab. Dan juga Mebius sudah datang dengan semua anggotanya. Dan mereka pun akhirnya terkepung. 来ちゃったよ、メビウス。こっちから出向いてやったぜ。おい、この間の女はもうちょっと強かったぞ。Pa menantang pemimpin Mebius untuk gelut 1 lawan 1. Dan pada akhirnya pertempuran pun tidak terelakkan. Di tengah pertempuran, Pa kalah telak melawan pemimpin Mebius karena kalah kekuatan dan postur tubuh. Dan pada akhirnya diganti oleh Mikai. やんのか、マイキーちゃん。10秒で殺してやる。Dengan sekejap, Mikai mengalahkan pemimpin Mebius dengan 1 serangan saja.
Dan Mikai mengatakan kalau pemimpin kalian telah kalah dan Mebius dan Toman akan bersatu dan akan dipimpin oleh Mikai dan Draken. Namun tiba-tiba Mikai langsung diserang oleh Mebius, tetapi beruntungnya ditahan oleh Draken. 教えてやろうか。本当だ。助かったぜ。 Setelah pemimpin Mebius itu babak belur, akhirnya pertempuran pun dimenangkan oleh Toman. Takemichi pun lega karena perseteruan antara Toman dengan Mebius bisa diselesaikan tanpa ada korban dari pihak Toman. Keesokan paginya yakni di festival Musashi. Di sana Takemichi bermain bersama Hinata. Namun setelah bermain bersama Hinata, Takemichi melihat anggota Mebius yang terlihat mencurigakan dan membuat Takemichi mengikuti mereka. Sesampainya di sana, ia melihat Kiyomasa dengan anak buahnya yang akan membunuh Draken pas pertempuran Toman dengan Mebius. Dan ternyata perseteruan antara Toman baru akan dimulai. Di sisi lain, Draken yang sedang sendirian langsung dipukul di belakang oleh anggota Mebius. Dan pada akhirnya Draken dikeroyok oleh semua anggota Mebius. Namun Draken masih bisa melawan, meskipun kesadaran Draken dikit demi sedikit menghilang. Karena Draken sangat kewalahan melawan semua anggota Mebius sendirian. Sedangkan Takemichi ketahuan oleh anak buah Kiyomasa dan membuat ia dikeroyok oleh Kiyomasa. Dan lalu Takemichi diperban dan diikat supaya tidak bisa memberitahukan ke Mikai rencana dari Kiyomasa. Tetapi beruntungnya Hinata datang dan langsung melepaskan ikatannya. Kemudian Takemichi pamit ke Hinata dan langsung pergi ke tempat Draken supaya bisa mencegah Kiyomasa membunuh Draken. Kembali lagi ke Draken yang sudah tidak bisa melawan. Namun tanpa diduga-duga Mikai datang dan juga disusul anggota yang lain yang datang. Meskipun anggota geng Mebius lebih banyak dari Toman, pada akhirnya pertarungan epik pun tidak bisa terelakkan. Sedangkan Takemichi yang baru sampai langsung mencari Draken. Dan ternyata Draken sudah ditusuk oleh Kiyomasa sebelum ia sampai ke tempat Draken. Tetapi Mikai dan anggota yang lainnya tidak bisa menolong karena terus dihalangi oleh anggota Mebius. Dan pada akhirnya Mikai meminta Takemichi untuk membawa Draken ke rumah sakit. Namun di tengah jalan Takemichi dihadang oleh Kiyomasa. Dan Takemichi pun terpaksa harus melawan Kiyomasa. Dan sekarang ia tidak mau lagi lari dari ketakutan meskipun nyawanya ia menjadi taruhannya. Dengan jiwa yang membara, Takemichi akhirnya bisa mengalahkan Kiyomasa. Singkat cerita yakni di rumah sakit. Setelah Draken dibawa ke rumah sakit, semua anggota merasa cemas. Sedangkan Mikai malah dengan santunya makan tanpa rasa cemas. Tetapi dalam hatinya ia juga merasa cemas terhadap Draken. Dan tak lama kemudian dokter pun keluar dari ruangan darurat. Dan lalu menyampaikan ke semua anggota kalau teman kalian berhasil diselamatkan. Dan semua anggota pun sangat senang kalau Draken berhasil diselamatkan. Kemudian Takemichi langsung pergi ke masa depan untuk melihat Hinata apa masih hidup atau tidak. Dan di tengah jalan ternyata Akun masih hidup, tapi Takemichi tidak menyadarinya. Sesampainya di rumah Hinata, ternyata Hinata masih hidup. Dengan ini akhirnya ia bisa mengubah hidupnya sendiri dan masa depannya. Dan film pun selesai. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.